Halo guys, teman-teman. Selamat datang di channel aku. Aplikasi membuat sebuah leaflet ataupun brosur. Jadi nanti yang umumnya dipakai yaitu dengan CorelDRAW biasanya. Kalau nanti di sertifikat juga terkait dengan desain. Tapi juga bagi teman-teman nantinya yang tidak mempunyai CorelDRAW, kita juga mencontohkan nanti penggunaannya dengan MS Word yang paling mudah di situ. Oke, kita share screen, kita contohkan dulu. Bentar. Oke, bentar. Nah, ini saya share screen contoh untuk ini contoh desain-desain leaflet jadi terkait kesehatan. Contoh di sini adalah adanya brosur seperti ini. Jadi ada brosur bisa untuk marketing juga. Cek brosur untuk marketing bisa, kemudian brosur untuk menginformasikan terkait sebuah perusahaan, kemudian leaflet ataupun brosur ini juga bisa berfungsi sebagai sarana informasi untuk menginformasikan terkait kesehatan, misalkan tentang pencegahan stunting, kemudian DBD, kemudian misalkan terkait dengan pencegahan COVID, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh desain model leaflet ataupun brosur. Biasanya dibagi 3 bagian seperti ini. Nah, ini pada umumnya. Nah, nantinya kita bisa membuat desain bebas. Ini yang saya mau contohkan adalah menggunakan CorelDRAW yang pertama. Yang pertama kali CorelDRAW. Nah, di contoh lainnya adalah seperti ini. Ini juga bisa dibuat. Jadi ada desain-desain. Intinya di awal kita membuat desain untuk background-nya dulu. Baru kalau juga kita sudah mendapatkan temanya, tinggal kita mengisikan tulisan-tulisannya di situ di dalamnya. Bisa dimasukkan gambar, kemudian tulisan terkait informasinya di situ. Nah, ini. Oke, ini saya close dulu. Ini kita masuk pencontohan dengan CorelDRAW di sini. Nah, intinya di sini kalau menggunakan CorelDRAW, jadi intinya adalah model lembar kerjanya landscape atau memanjang, maka kita rubah dulu di sini modelnya landscape. Kemudian model kertasnya A4 ataupun pakai yang F4, nah itu tergantung di sini bisa diganti-ganti. Nah, setelah itu kita buat desain background-nya yang menarik. Misalkan, oh aku mau warnanya di sini apa? Nah, ini bisa diganti. Atau kalau mau mengganti
Di bagian warna langsung, warna background, ini juga bisa diatur di layout. Sama nanti kita penggunaannya di layout untuk yang Word. Nah, kemudian bisa diganti di sini, page background-nya apa, mau warna apa, ini di Corel seperti ini. Misalkan saya mau warna biru. Nah, ini bisa diatur. Kemudian setelah itu kita tambahkan background-background yang menarik. Nah, atau tentunya mau dibagi 3 dulu boleh. Nah, bagi 3 bagian. Nah, kemudian dibuat rectangle-nya di sini. Nanti untuk pembatasan. Seperti ini bisa. Kalau mau dibagi 3, tinggal di copy paste. Kalau di Corel bisa klik kiri, kemudian tahan, tekan klik kanan. Nah, ini di Corel Draw. Tinggal nanti disesuaikan posisinya. Seperti ini. Nah, pembagiannya. Kemudian kan dibagi 3. Nah, nanti teman-teman bisa tambahkan background-background yang menarik lainnya. Boleh dengan cara buat elips, kemudian dipotongkan. Seperti ini juga bisa. Ini juga bisa. Ini diseleksi dua-duanya. Kemudian dipotong dengan di atas ini. Ada trim. Nah, ini tinggal teman-teman jadikan background nantinya, kasih warna yang sesuai apa. Misalkan mau warna apa. Hijau seperti ini boleh. Dihilangkan garisnya juga boleh. Taruh di mana posisinya juga bisa. Sini misalkan. Nah, sebagai background. Di copy paste. Taruh di atas boleh. Nah, bebas kreasi teman-teman nantinya. Bisa taruh ke belakang. Kontrol ditahan, kemudian page down di keyboard Anda. Nah, seperti ini. Ini juga sama. Kemudian mau ditambahkan yang lainnya juga boleh. Kasih garis-garis, garis miring, atau ini mau dibuat warna hijau seperti ini, ditaruh di mana juga boleh. Sebagai hiasan aja. Hiasan background. Jadi kita bisa membuat background sesuai keinginan kita. Nah, seperti ini. Baru kita masukkan teks-teks yang kita inginkan. Oh, saya cukup dengan warna-warna ini. Atau misalkan kurang menarik, nah Anda tambahkan background-background yang lainnya boleh. Nah, intinya di sini untuk pembuatan 3 bagian. Kemudian untuk pembuatan teks. Kalau pembuatan teks ada di sini text tool. Jadi kita bisa klik di text tool ini, klik kiri. Kemudian bisa di drag dari sini. Dragnya gini, klik kiri, ditahan, di drag. Nah, ini adalah untuk pembatasan teks. Tapi kalau hanya nulisnya hanya sedikit aja, tinggal diklik, klik kiri langsung, tulis. Nah, ini biar tanpa pembatasan. Kalau yang ini. Tapi kalau mau yang dibatasi ya kita drag di sini. Dari sini ke sini. Misalkan. Nah, kita batasi sekian. Misalkan gini. Nah, ini bisa dipindah-pindahkan nantinya. Sesuaikan aja. Misalkan di sini. Nah, ini batas teksnya di sini nantinya. Tinggal bisa dipanjang pendekkan. Teman-teman bisa isikan. Nah, tulisannya apa, terkait apa di sini nantinya. Nah, misal terkait kesehatan, bolehlah. Teman-teman mau isikan tulisannya apa, terkait misal apa yang sekarang ya, dengan COVID misalkan ya.
Sekarang kita kopikan di sini. Nah, ini kita lakukan, kita contohkan, kita taruh di tengah, center sini. Tulisan kita sesuaikan ukuran, warna, dan lain sebagainya bisa dipilih. Sebagai judul utama misalkan. Kita hilangkan. Seperti ini bisa. Hentikan virus corona. Nah, tulisan dan lain sebagainya bisa ngikut. Warnanya bisa diganti. Bisa mau warna putih ya, atau warna kuning. Kita klik di sini. Garis tepinya misalnya mau diisikan boleh. Nah, seperti ini bisa. Ini contoh. Kurang menarik warnanya, bisa diganti-ganti lagi di bagian perubahan warna di sini. Nah, di sebelah kanan ini adalah untuk merubah warna sesuai yang diinginkan. Misalkan saya mau butuhnya putih, kemudian garis tepinya hitam, berarti klik kanan warna hitam. Warna hitamnya diklik kanan. Kalau warna tepi, warna dalam pakai klik kiri di mouse-nya. Nah, seperti ini. Jangan lupa di like and subscribe guys. Ketebalan garis tepi bisa diatur juga di bagian penulisan nantinya. Atau mau tetap segini juga tidak masalah. Nih, lakukan 5 hal, hentikan virus corona. Oke. Kemudian baru bisa dimasukkan gambar ataupun teks-teks yang lainnya. Bisa ngikut. Teman-teman lakukan. Misal yang ini, tambahkan teks, apa baiknya ya. Ini di rata kiri, misal seperti ini boleh. Nah, ini kasih tulisan biasa. Ukurannya dikecilkan. Kalau terlalu mengganggu, garis tepinya bisa dihilangkan. Nah, contoh seperti ini. Disesuaikan. Di jarak. Kalau tulisannya terlalu mengganggu, bisa diganti model-modelnya. Disesuaikan, misalkan ini. Nah, ini juga batasnya bisa kita geser-geser. Batas tulisan di sini. Nah, ini kan. Nah, geser ke kanan juga bisa. Nah, misalkan ini. Ini belum masuk. Nah, ini. Ini bisa kita atur. Mau rata mana juga bisa kita atur. Justify misalkan. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Ini contoh pembuatan brosur menggunakan CorelDRAW. Nah, ataupun untuk pembuatan pamflet. Nah, tinggal teman-teman isikan teksnya dan lain sebagainya dilengkapi dengan gambar-gambar. Nah, ini terkait penggunaan CorelDRAW. Cara nyimpan bagaimana ya? Tinggal save biasa. Save, kemudian nanti pilih yang CorelDRAW, selesai. Ini terkait dengan penggunaan CorelDRAW. Ada pertanyaan sampai sini penggunaan CorelDRAW? Kalau tidak, mungkin kita lanjut ke penggunaan yang MS Word yang teman-teman semuanya punya. Baik, kita lanjutkan. Kalau Corel bisa dipahami, kita masuk ke yang berikutnya, penggunaan di MS Word. Bagaimana sih kita mendesainnya? Seperti pada umumnya lah, teman-teman pasti sudah tidak asing dengan MS Word. Tinggal saya share screen aja. MS Word ini, oke. Masuk ke blank dokumen. Share screen saya masuk. Masuk ya? Masuk Mas Huda, share screen saya. Masuk, Pak. Masuk, oke. Masuk, Pak.
Wah, Mas Uday kaya YouTuber. Oke, baik lanjut. Nah, di MS Word, ini terkait penggunaan MS Word, kita langsung aja atur di batasnya, ini bisa dikecilkan, batasnya ini juga bisa, perataannya, nggak usah bingung-bingung. Nah, ini marginnya kita buat satu semua, atas bawah. Margin, kemudian, oh ya lupa, ini layoutnya kita buat landscape ya, memanjang, karena kan sama ini. Nah, 1 cm sudah. Kita buat landscape. Kemudian, nah, kita bisa atur, mau warna apa background-nya. Biasanya dari mana? Mengganti warna background di MS Word. Warna putih ini saya ganti. Masuk ke menu desain yang 2010 ke atas di desain ini. Langsung ke page color atau page color. Nah, misalkan saya mau warna apa ini, kuning atau sukanya apa, hijau. Nah, seperti ini. Bisa kita atur. Oh, saya biasanya kalau di leaflet itu ada garis tepi. Mau bisa pakai page border ini juga bisa. Bisa dikasih garis tepi. Bisa pengaturannya di sini. Nah, seperti ini pun bisa. Nah, kemudian baru kita atur mau modelnya leaflet kan ada yang full semuanya satu ini jadi satu, hanya dilempit-lempit aja, hanya di apa, lipat-lipat aja, atau mau langsung dibagi model 3 juga bisa, atau yang 2 juga bisa. Nah, kalau mau yang full langsung semuanya, ini tinggal kita buat desainnya. Desain kita tambahkan pakai menu insert ini, misalkan dengan shapes. Untuk judul di sini nanti judul utama. Ini bisa juga ditambahkan biar menarik. Kasih desain-desain yang menarik boleh di sini ditambahkan. Nah, dan campuran warna boleh di sini. Kemudian mau ditambahkan yang lainnya atau seberapa juga boleh. Bisa kita kontrol D. Sorry, ini ya. Nah, ini kita kontrol D. Kemudian mau kita edit juga bisa. Nah, ini kita ganti-ganti modelnya bisa. Mau segini, di diedit masih bisa ini, teman-teman. Potongannya. Kayaknya ini tadi, edit shape. Pengaturannya di situ. Seberapa dan lain sebagainya ini bisa disesuaikan. Mau dilengkungkan atau modelnya mau dibuat seperti apa, ini juga bisa. Nah, mau dibikin yang sesuai kriteria teman-teman boleh tambahkan warnanya beda, misalkan ini. Tanpa garis tepi misalkan. Tinggal ditaruh di mana posisinya. Misalkan seperti ini. Nah, boleh sebagai gradasi-gradasinya. Dan lain sebagainya. Ini sebagai contoh aja. Kemudian baru kita bagi 3 boleh pakai dari menu layout, kemudian columns, ada more columns, mau dibagi 2, mau dibagi 3 bagian, mengaturnya di sini. Seperti ini aja kan. Kemudian jarak antar ininya, space-nya ini mau diisikan berapa, misalkan 1 cm juga boleh. Seperti ini. Nah, ini sudah ada batasnya. Batas untuk penulisan artinya. Ini tinggal teman-teman coba. Oke. Sampai sini untuk pembuatan background ada pertanyaan. Jadi intinya kalau tema bisa teman-teman tentukan, bisa teman-teman istilahnya apa ya, ambil, tuliskan di situ, dikopaskan. Atau menulis dengan mengikuti pamflet-pamflet yang sudah ada, misalnya teman-teman tinggal teman-teman aplikasikan di situ juga bisa. Tulisannya tinggal diikutkan, dikopaskan, ikuti itu juga boleh.
itu di pembuatan background di MS Word. Teman-teman bisa buat dengan berbagai macam jenis seperti ini. Oke, tinggal 10 menit lagi. Oke, baik. Oke, ada pertanyaan boleh? Penulisan sama, tinggal ditulis aja kan. Ini taruh ke belakang. Tuh, pakai ini boleh. Pengaturan ada di sini. Bisa mau taruh di behind, mau taruh di depan, ini bisa, nggak masalah. Ya, tinggal di penulisannya. Oke, silakan. Yang mau bertanya boleh. Silakan teman-teman masukkan tulisan seperti tadi. Ya, silakan. Itu nanti kalau yang pakai Word, format penyimpanannya apa ya, Pak? Pakai Word aja. Word penyimpanannya. Tetap di MS Word. Kalau yang Corel juga Corel. Jadi kan bisa dikumpulkan di Classroom-nya bisa dimasuk di situ. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Yang lainnya, boleh bertanya silahkan. Yang mau bertanya boleh. Nah, ini misalkan ketutup. Nah, ini taruh ke belakang bisa. Bring to behind text. Nah, ini. Ini juga sama. Behind text. Di belakang tulisan. Nah, tinggal diatur penulisannya aja. Mau seberapa, ya sudah diatur ininya. Penulisan ini. Seperti itu. Menghilangkan garis merah, masih ingat pakai apa? Review, language, set proofing language, pilih yang Indonesia. Selesai. Nah, ini. Ini sudah terbatas 3 bagian ini. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan teman-teman nanti coba praktekkan. Kemudian yang terakhir untuk ujiannya minggu pekan depan ya. Pekan depan ujiannya teori, boleh nanti mau pakai kisi-kisi atau enggak juga boleh. Kalau mau butuh kisi-kisi ya nanti si pennya bisa menanyakan ke saya kasih filenya kurang lebih seperti apa. Terus gambar saya hilang. Nah, mana ini?